Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leader harus antusias, betul ya? Apa kabar? Melia. Aplaus sekali lagi untuk kita semua. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih. Saya berdiri di tempat ini bukan karena saya hebat. Saya berdiri di tempat ini hanya memberikan sedikit pengalaman cerita saya menjalankan bisnis ini dari nol sampai hari ini. Dan semoga cerita ini yang mungkin latar belakang kita sama, perjuangan kita sama, bisa menjadi inspirasi dan nantinya bisa membuat teman-teman jauh lebih hebat daripada saya dan jauh lebih maksimal bonusnya daripada kita semua yang ada di sini. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Idam. Saya asli perantauan dari Magelang. Dulunya saya kerja di Karawang. Saya dulu kerja di Karawang, tepatnya di PT Sugiti. Masuk ke vendor Toyota. Di situ sama semuanya seperti Toyota. Bahkan hampir dibilang ya kerja di Toyota lah. Karena gajinya sama, lemburnya sama, manajemennya sama. Tepatnya di kawasan KIC. Dulu saya ngekos di Teluk Jambe. 2 tahun saya kerja. Ketika saya lulus sekolah, saya lulus umur 18 tahun. Lulus sekolah cari kerja susah. Bukan susah lagi, susah banget. Padahal saya berpikir ketika saya udah belajar maksimal, nilai bagus, ujian bagus, saya akan cari kerja gampang, ternyata susah. Padahal nilai sudah hampir rata-rata maksimal karena perjuangan di sekolah, tapi ternyata cari kerja susahnya luar biasa. Ngelamar pekerjaan hampir 20 lowongan pekerjaan, saya masukin Jakarta dan lain-lain, tidak ada yang diterima sama sekali. Alhamdulillah 5 bulan saya nganggur, ditelepon sama abang saya, kakak kandung saya. Dia bilang, Dam ke Karawang aja, ke Cikarang aja. Awalnya seperti itu. Ini ada teman kerja di Toyota, nanti bisa masukin kamu, bisa ngebantuin dan lain-lain. Oke siap, saya datang ke Karawang, saya datang ke Cikarang. Waktu itu posisi nganggur, tidak punya uang sama sekali. Dan saya malu sama orang tua saya, kenapa teman-teman? Karena dulu waktu saya SMK, dengan nilai bagus saya dapat kuliah gratis, gak saya ambil dengan tujuan karena saya pengen cari kerja. Udah capek saya ngelihat orang tua saya yang latar belakangnya petani semua, susah menyekolahkan saya dan kakak saya bilang saya gak mau kuliah, saya kerja. Saya udah memutuskan untuk kerja, ternyata 5 bulan saya nganggur. Malunya luar biasa sama orang tua saya. Mau minta uang 20 ribu aja saya malunya luar biasa. Akhirnya dipanggil ke Toyota, hanya baru buat interview. Bukan buat kerja. Saya langsung datang ke Cikarang, saya berangkat, saya minjem uang orang tua saya. Motivasi pertama saya berjuang kerja di perantauan, gak pulang dan lain-lain adalah orang tua saya. Saya masih ingat banget, ibu saya bilang, Dam ini saya kasih uang 300 ribu, ibu lagi gak punya uang, ini uang terakhir ibu. Cukup gak buat kamu hidup di sana? Saya bilang cukup, cukup gak cukup, pokoknya harus cukup. Saya datang ke Cikarang, interview 1 bulan belum dipanggil, hanya pegang uang 300 ribu. Makan diirit-irit dan lain-lain. Alhamdulillah 1 bulan saya tes dan lain-lain, keterima di perusahaan besar. Akhirnya dimasukkan ke Karawang. Dan gajinya luar biasa, awal saya masuk itu gaji langsung saya terima 6 juta. Habis itu saya lembur dan lain-lain, lepas training gaji saya terima 8 juta. Bahkan kadang kalau lembur sesekali bisa masuk sampai 10 juta. Bagi anak usia 18 tahun, orang Jawa Tengah yang di sana UMR waktu itu 1.200.000, saya terima gaji 9 juta, saya sudah pede banget, saya sudah yakin banget bahwa gue pasti bisa sukses lewat Toyota. Saya bilang sama abang saya, Bang, gue pasti bisa sukses. Ini gajinya gede banget. Sampai 8 juta sampai 10 juta. Oke, setiap bulan saya manajemen. Dulu saya kerja setahun gak pakai motor, gak pakai ngojek, gak pakai lain-lain karena saya memang niat ngirit. Saya pakai sepeda ontel 1 tahun. Yang lainnya pada pakai motor, saya berjuang aja udah pakai sepeda ontel. Yang penting saya punya tabungan. Saya jajan ngirit-ngirit. Saya bukan orang yang ngabis-ngabisin duit, enggak. Saya irit-iritin, jajan di warteg, jajan di warteg, jajan di warteg. 1,5 tahun tabungan terkumpul. 2 tahun saya berjuang di pekerjaan di luaran sana. Saya nggak pernah jajan, saya jarang main, saya jarang ngabisin duit. Padahal banyak lembur. Dengan gaji 9 juta lembur saya berangkat jam 7 pulang jam setengah 9 malam. Saya dulu kerja dari Senin sampai hari Senin. Sabtu nggak pernah libur, Minggu harus masuk.
Makanya gajinya 4 kali UMR, 3 kali UMR waktu itu. Saya berasa, udahlah ini pasti gue bisa sukses. Ternyata 1,5 tahun tabungan masih buat beli motor aja gak cukup. 2 tahun, hampir 2 tahun saya kerja, baru saya punya uang lebih dari 20 juta, 30 juta. Saya beliin motor buat orang tua saya beli piaraan buat ayah saya karena itu permintaan ayah saya. Oke, uang saya habis. Saya berpikir 2 tahun saya kerja banting tulang di sebuah perusahaan dari jam 7 sampai jam setengah 9 malam, sampai lupa kesehatan, sampai pulangnya saya cuma setahun sekali. Saya mengorbankan waktu saya hampir 2 tahun saya cuma bisa beli motor doang. Saya berpikir pekerjaan apa lagi yang harus saya cari, karena saya kerja udah kebanyakan lembur. Alhamdulillah 5 bulan sebelum saya habis kontrak, saya diperkenalkan dengan bisnis dahsyat Melia Sejahtera. Saya dulu diperkenalkan, diculik sama teman saya satu lain. Dia bilang ada bisnis bagus, propolis, duitnya gede. Lo datang ke seminar, nanti lo dijelasin, lo gabung. Oke. Tapi saya gak mau. Kenapa? Karena saya dulu orangnya pemalu. Ditawarin sampai 4 kali saya gak mau. Datang ke acara, karena saya diculik, dibilang ketemu cewek, saya berangkat datang ke acara Melia. Dulu di base camp di daerah Teluk Jambe sana lah. Saya datang ke base camp, saya aneh banget jam 9 malam, teriak-teriak, pada pakai dasi, semuanya rapi dan lain-lain. Saya nggak ngerti ini bisnis apa. Dijelasin dari jam 10 malam sampai jam 1 malam, saya tidak paham sama sekali teman-teman. Tidak paham. Yang saya ngerti karena saya bukan orang MLM, saya nggak tahu MLM. Saya nggak ngerti apa itu cari kerjanya gimana, cara kerjanya gimana. Yang saya tahu bisnis ini ngeluarin duit, ngajak 2 orang, bisa sukses, gitu doang. Dan pertama kali gabung, jujur teman-teman leader yang ada di sini, dulu saya nggak niat gabung. Teman saya bilang ambil formulir. Saya mengelak nggak ngambil formulir. Tapi karena saya duduk depan, akhirnya yang lain lari, gue ikut lari aja udah. Dengan harapan nggak dapat formulir. Ternyata pas saya rebutan ada formulir jatuh 1, ya udah gue ambil. Upline saya bilang selamat kamu dapat formulir. Dalam hati saya jujur, saya nggak seneng dapat formulir. Saya bilang ya makasih, dalam hati saya ngapain gue pakai dapat formulir. Gue gak mau gabung kata saya. Karena saya udah capek kerja sampai jam 9 malam. Taunya saya Melia itu harus tiap hari ke base camp. Saya udah aduh gimana ini. Habis itu dipospatin. Punya uang sepaket punya, 3 paket punya, 7 paket punya, 15 paket. Wah ini kalau 15 paket lama-lama duitnya gak habis ini. Habis. Akhirnya saya kalau 7 paket ada, kalau lebih gak ada. Langsung ditarik sama upline, langsung dibawa ke ATM, langsung saya colok, langsung gabung. Saya dulu pospat 7 paket di awal. Saya gabung 7 paket di awal. Dan 2 hari setelah itu nyesel sebenarnya. Kenapa nyesel? Karena saya gak niat gabung. Teman-teman, kenapa saya bisa bertahan sampai hari ini? Jujur, karena dulu beruntungnya saya dipaksa gabung 7 paket. Kalau saya gabung sepaket, saya udah berhenti dari bisnis ini. Saya pasti ikhlaskan duit sepaket. Tapi uang 7 paket, saya nguras ATM, saya cuma mikir, wah duit 6 juta, 7 juta kalau gue ikhlasin ya sayang banget. Akhirnya saya terpaksa ikut training pertama. Di training pertama itulah ketemu Pak Dewan, Bapak Muhammad Al-Haddad. Beri aplaus dulu buat pemimpin kita semua. Itu yang membuat saya pola pikirnya terbuka. Akhirnya pulang dari training nambah paket jadi 9 paket. Habis itu saya jalanin, coba-coba. Sebulan saya gak pernah ngundang, gak ada bonus. Bulan kedua coba ngundang, mulai ada bonus. Bulan ketiga mulai ada bonus. Bulan keempat mulai ada bonus. Masih masa adaptasi. Belum bisa apa-apa, belum bisa ice breaking, belum bisa presentasi. Tapi dahsyatnya di bisnis ini belum bisa apa-apa udah balik modal. Habis itu bisa beli handphone, habis itu bisa beli laptop. Habis itu 5 bulan habis kontrak dari Toyota. Saya bingung mau cari kerja di mana. Karena saya sudah kepedean. Setiap hari mandor saya bilang, kamu pasti karyawan tetap karena kerjaan kamu bagus. Kamu karyawan tetap, kamu kerjaan kamu bagus. Saya udah pede gila. Anda boleh percaya boleh enggak? Saya kerja 2 tahun di Toyota, 300 hari kali 2, saya tidak pernah ambil libur sama sekali. Bahkan saya tipes 3 hari saya masuk ke Toyota demi jadi karyawan tetap. Kakak saya bilang, pokoknya kalau lo masih bisa jalan, jangan sampai lo gak masuk kerja. Kita harus sukses, kerjaan lo udah bagus. Tipes 3 hari saya masuk kerja walaupun di pabrik gak kerja. Itu perjuangan saya mengabdi kepada orang di luaran sana ketika saya kerja dengan harapan jadi karyawan tetap sukses. Ternyata enggak. 2 tahun tidak ada perubahan, udah gitu dia habis kontrak. Ketika saya ketemu mandor saya yang bilang lo karyawan,
Dor, kata lo gue jadi karyawan, Ya gimana Dam, ini gini. Oke lah. Ternyata teman-teman upline saya menyemangati saya dan itu menjadi motivasi. Harusnya itu menjadi drop buat saya karena saya kehilangan 10 juta tiap bulan. Tapi ternyata itu menjadi motivasi. Saya termotivasi dengan PHK-nya saya di situ. Saya bilang sama diri saya, boleh gue diabaikan di perusahaan ini, tapi gue udah punya Melia. Suatu saat gue buktiin gue bisa sukses di Melia Sehat Sejahtera. Gue jalanin Melia Sehat Sejahtera. Saya datang ke kampung halaman saya. Teman-teman yang hari ini perantauan dan suatu saat pengen ngembangin daerah. Kalau Anda sudah niat, datang aja udah. Saya dulu datang ke kampung halaman saya cuma punya 2 member. Saya datang ke kampung halaman, saya prospek di Alfamart, saya prospek di Candi Borobudur, saya prospek di pinggir jalan, saya prospek di tempat makan, gak ada base camp. Tapi saya punya mindset, waktu itu saya masih jadi member baru, masih member 7 bulan. Tapi saya selalu punya mindset, gue harus bisa ngembangin kota gue harus bisa ngembangin Magelang, 4 orang member, saya nekat bikin base camp di Magelang. Saya bangun base camp, saya belajar presentasi, saya belajar home sharing dan lain-lain. Awalnya 1 kali buka base camp saya bingung. Kenapa? Karena terlalu banyak undangan, gak ada yang bisa presentasi. Disitulah saya berpikir, wah gue kalau kayak gini terus gue capek, sehari bisa presentasi 6 kali, 7 kali, 10 kali. Akhirnya saya ajak leader-leader baru saya ajarin presentasi, ternyata di situ mulai enak. Saya berangkat ke Jogja ngambil produk, di base camp tetap jalan. Saya berangkat ke sono, di base camp tetap jalan. Artinya satu teman-teman, ketika Anda sudah punya jaringan banyak, jangan biarkan mereka bodoh, ajarkan jadi leader. Karena ketika mereka bisa presentasi, ketika mereka bisa closing, ketika mereka terduplikasi menjadi leader sama seperti Anda, disitulah mesin uang Anda mulai terjadi dan disitulah leadership akan mulai jalan. Jujur, dulu saya hanya mengandalkan sponsor, dapat leadership pas sponsor. Tapi mulai duplikasi leader, disitulah mulai leadership masuk. Dan saya enak banget, saya berpikir di Jawa Tengah kehidupan murah. Melianya gajinya gede, oke gue pasti bisa beli mobil. Saya jalanin Melia, sebulan tercipta dari 4 orang menjadi 30 orang. Rontok jaringan, pernah. Waktu itu jaringan saya rontok. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa presentasi. Di situ saya evaluasi diri, gue harus ajarin presentasi. Dari 40 orang, sisa 5 orang. Tapi 5 orang ini saya bilang, lo bisa 5 pilar, lo bisa bonus, lo sukses. Kita sukses bareng-bareng. Ternyata 5 orang inilah yang membuat menjadi ratusan member di Jawa Tengah. Akibat awal saya saya ajarkan duplikasi. Maka poin pertama teman-teman, jangan kita pintar sendiri. Kalau sudah punya downline, punya kemauan presentasi, ajarin. Punya kemauan posting stokis, ajarin. Punya kemauan bawa pegang uang postingnya sendiri, ajarin. Yang penting kita kontrol, jangan sampai dia bawa uang postingan dan lain-lain. Artinya teman-teman, duplikasi itu sangat penting. Jalan saya Melia Sehat Sejahtera, setahun saya jalanin Melia. Dulunya saya berpikir bahwa kalau beli mobil di pabrik, mandor saya beli mobil dulu 15 tahun. Saya bilang bisa gak ya gue jalanin Melia beli mobil cepet. Saya komitmen sama diri saya sendiri. Selalu ditanya sama ibu saya, kapan kamu kerja? Bisnisnya jelas gak? Kalau gak jelas kerja aja. Kalau gak jelas kerja, tiap hari diteleponin karena saya nginep di base camp. Jadi saya orang Magelang, punya base camp di Magelang, base camp sama rumah 15 menit, tapi saya pulang sebulan cuma sekali. Saya berkomitmen sama diri saya sendiri. Daripada saya sering pulang, sering nonton TV, setengah-setengah, tapi mesin uang gak jadi, saya akan kelamaan di bisnis ini. Saya lebih baik, saya berjuang habis-habisan, yang penting saya punya prestasi, mesin uang jadi, maka selesai semua. Bahkan saya komitmen sama diri saya sendiri waktu itu. Saya bilang gini, 2 tahun gue gak beli mobil, gue berhenti dari Melia. Dengan catatan, prospek, pendampingan, tidur di base camp, serius tiap hari. Saya tulis di buku, 2 tahun gue gak beli mobil, gue berhenti dari Melia. Gue cari kerjaan yang lain. Habis itu ngepot saya. Jalanin. Ternyata luar biasa teman-teman. 2 tahun berarti 24 bulan. Tantangan dalam diri saya sendiri. Ternyata 13 bulan, baru setengahnya sudah bisa beli mobil Honda Brio terbaru akibat Melia Sehat Sejahtera. Teman-teman, yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, sebenarnya impian itu bisa dicapai. Kenapa? Karena kita punya tujuan, karena kita punya tanggal, karena kita punya ketakutan. Ketakutan saya adalah ketika sudah 2 tahun saya jalanin Melia, saya nggak punya hasil, orang tua bagaimana? Maka yang terjadi saya disuruh kerja dan trauma saya kerja. Kenapa? Dari jam 7, jam 9, jam 7, jam 9 nggak sukses.
Saya trauma dengan 2 tahun saya bekerja. Lebih baik saya jalani Melia sehingga orang tua saya mengizinkan. Ternyata benar. Setelah saya beli mobil, orang tua saya dulu pernah bilang, Dam, kamu berhenti aja dari bisnis ini. Jujur teman-teman, setelah beli mobil, sering saya pulang, ibu saya pernah bilang, Idam, kamu lebih baik jangan pernah berhenti dari bisnis ini, karena bisnis ini yang terbaik, katanya. Saya bangun Melia perlahan. Saya bangun lagi. 3 tahun saya bangun Melia Sejahtera. Memang saya punya prestasi bukan hasil sendiri. Saya bersama abang saya gabung Melia. Satu-satunya orang yang gak saya prospek tapi gabung 31 paket. Dia ngeliat bonus saya, dia gabung 31 paket. Saya juga 31 paket karena dipush sama downline ya. Kakak saya jadi downline, dia bilang, Dam lo berapa? 9 bang. Lo nyuruh gue 31, lo 9. 31. Wah, sejarah Melia, downline nge-push upline, betul gak? Akhirnya sama-sama kakak adik lengkap join 31 paket di bisnis Melia Sejahtera. Yang dahsyat duplikasi. Setelah saya join 31, lebih dari 15 orang di bawah jaringan saya. 31. Yang dahsyat apa? Yang 31 itu jadi leader kuat. Karena mereka sudah mengeluarkan modal banyak, mereka sudah siap komitmen. Ternyata orang-orang itulah yang menjadi jenderal-jenderal kuat sampai hari ini. Artinya mau saya sampaikan ke teman-teman, jangan pernah Anda takut dorong downline Anda untuk gabung paketan besar. Karena sebenarnya kita sedang memaksa dia untuk terus bertahan nantinya di bisnis Melia Sejahtera. Setelah 31, saya bilang sama bang saya, Bang, lo punya uang 20 juta, kan gabung ya, ada gue ada silver. Lo punya uang 25 juta, lo setorin Melia. Lo uang dari mana? Gue dari kerja selama ini, Dam. Itu uang buat apa sebenarnya? Buat bangun rumah. Terus kenapa disetorin Melia, lo berani banget? Dia bilang gini, saya masih ingat banget abang saya bilang kayak gini. Saya punya impian bangunin rumah tingkat buat bapak sama ibu. Biar orang gak ngelihat sebelah mata terus keluarga kita. Karena memang teman-teman, keluarga saya suka dipandang sebelah mata sama orang. Karena keluarga saya keluarga yang sangat biasa banget, menengah ke bawah. Kadang bahkan makan aja dulu. Jadi kalau teman-teman hari ini bilang, Pak atau Bang, keluarga saya itu keluarga yang biasa. Nih teman-teman, kalau Anda belum pernah merasakan makan nasi sama garam 3 hari berturut-turut, berarti keluargamu jauh lebih baik daripada saya. Saya dulu sering makan nasi sama garam, makanya keluarga saya dipandang sebelah mata sama orang, sama tetangga, sama saudara. Abang saya bilang, Abang pengen bangun rumah 2 lantai biar orang tua kita nggak dipandang sebelah mata. Tapi uang 30 juta ini buat bangun rumah dapat fondasi doang, Dam, katanya. Ya udah, berarti uang ini harus kita berubah jadi yang terbaik. Harus kita wujudin mimpi lu. Oke, siap. Akhirnya jalanin bareng-bareng. 3 tahun saya jalanin Melia. 2 tahun setelah saya beli mobil, kita bangun. Memang bukan 100% dari saya. Bareng sama abang saya yang sama-sama jalanin Melia. Lo punya uang berapa? Segini. Gue punya uang segini. Ayo kita bangun. Lo punya berapa? Segini. Yuk kita kumpulin, kita bangun. Jujur teman-teman, niat dulu cuma renovasi rumah. Nggak nyangka, ternyata bukan renovasi rumah, malah beli tanah di samping rumah. Habis itu bangun rumah, sampai habis lebih dari 300 juta hasil keringat sendiri lewat perjuangan di bisnis ini, teman-teman. Yang paling dahsyat adalah karena umur masih muda. Nah, ya, dan saya ingat banget NLT 2021, 1 tahun kemarin, akhir tahun 2020 kalau nggak salah, saya bersama leader-leader Anda mungkin mengikuti NLT. Ada sedikit problem di jaringan saya. Problemnya gini, gue punya prestasi, tapi kenapa downline gue gak pernah prestasi? Jadi gue doang yang prestasi, bonus gue doang yang gede. Saya gak mau kayak gitu terus. Kenapa? Karena Pak Christian pernah bilang, kalau jaringan kita mau berkembang, bertahan, dan terus bonusnya masuk dan makin besar, berarti di bawah kita juga harus punya mental untuk tidak berhenti di Melia. Yaitu mereka juga harus berprestasi biar prestasi mengingatkan bahwa Melia ada hasil. 2021 saya selalu bingung caranya gimana. Saya masih ingat NLT tahun kemarin, 1 tahun yang lalu, di situ saya klik dengan beberapa materi. Gue bilang, oh ini impian, oh ini manajemen bonus, oh ini caranya. Luar biasa teman-teman. 2020 mungkin kalau saya hitung prestasi dari motor ya, Jawa Tengah kan mungkin masih motor-motor. Itu cuma 1 motor. Tapi setelah NLT 2021, hampir setiap bulan turun motor NMAX, PCX, CBR, dan lain-lain akibat perjuangan belajar di NLT dulu. Saya masih ingat, dan teman-teman, yang membuat mereka beli motor dan lain akibat materi ini saya sampaikan kepada mereka. Akhirnya mulai bertumbuh prestasi. Dahsyatnya adalah yang berprestasi ternyata mereka lebih berjuang di Melia. Dan ketika kanan berjuang, kiri berjuang, ternyata leadership semakin jutaan rupiah setiap hari dan masuk semakin konsisten lewat leadership dari perjuangan karena kanan kiri ada yang berprestasi tadi. Maka teman-teman yang ingin saya sampaikan, ketika hari ini
Mungkin ada di sini yang leader-leader baru. Apa yang harus dikejar? Prestasi. Tadi seperti yang disampaikan Pak Christian, harus ngotot. Ketika kita punya uang sekian, beraniin aja beli prestasi. Saya dulu pun sama. Ketika saya berpikir, waduh, buat beli iPhone kayaknya sayang banget ya, duit 15 juta, 16 juta. Ternyata enggak kok teman-teman. Ketika saya keluarin beli iPhone, Boba 3 harga 15 juta. Begitu saya keluarkan, ternyata sebulan, bahkan mungkin sampai sekarang 2 bulan, ternyata uang yang saya buat jajan itu sudah kembali lagi, bahkan lebih ke rekening akibat prestasi di Melia Sejahtera. Karena memang benar, ketika kita berprestasi, setelah itu bonusnya akan jauh lebih masuk. Saya cuma berpikir, berarti iPhone saya ini gratis dari Melia. Karena saya cuma beli, habis itu 2 bulan kemudian uangnya udah masuk lagi. Nah, yang mau saya sampaikan ke teman-teman, hari ini ketika Anda jadi new leader yang belum prestasi, kejar bonus. Tadi sudah disampaikan caranya. Ketika udah ada bonus, manajemen benar-benar ngirit-ngirit gak apa-apa. Makannya ngirit-ngirit dulu, jajannya ngirit-ngirit dulu. Habis itu Anda beli iPhone. Udah beli iPhone, pakai buat presentasi, maka Anda akan cepat beli motor. Udah ada motor, ngirit-ngirit dulu. Jangan makan, jangan nikmati dulu bonusnya. Udah Anda prestasi, pakai presentasi. Saya yakin mobil roda 4 akan cepat hadir di garasi Anda di bisnis Melia Sejahtera. Dan satu lagi teman-teman, ketika Anda sudah punya prestasi, duplikasikan prestasi ke downline. Maka itulah yang akan membuat leadership Anda semakin kuat. Karena di kanan punya tanggungan, di kiri punya tanggungan, di kanan punya kejaran, di kiri punya kejaran. Artinya di kanan jadi pejuang, ngomset, di kiri jadi pejuang, ngomset. Maka leadershipmu akan ngalir setiap hari jutaan rupiah, bahkan puluhan juta tiap bulan akan mulai masuk ke rekening Anda teman-teman. Pesan saya terakhir di statement ini, jangan teman-teman santai-santai, jangan bermain dengan waktu. Leader-leader sering berbicara bahwa waktu adalah pedang, dan itu saya alami teman-teman. 2016 saya jalanin Melia Sejahtera beli mobil. 2017 niat bangun garasi tertahan. Tapi saya kumpulkan uang. 2018 mulai bangun rumah baru bersama kakak saya tadi. 2018 rumah jadi walaupun belum baru 70%. Tapi luar biasa teman-teman. Itu adalah hasil keringat sendiri. Dan 2019 adalah tahun yang membuat saya kehilangan segalanya. Kenapa? Karena disitulah akhir tahun orang tua saya mengembuskan nafas terakhir. Dan teman-teman, yang mau saya sampaikan ke teman-teman, saya cuma berpikir gini, kalau dulu saya gak kenal Melia, mungkin ayah saya meninggal, tapi ayah saya belum melihat anaknya sukses. Saya sebenarnya sangat sakit hati. Patah hati terparah, terpatah adalah ketika kita melihat orang tua kita mengembuskan nafas terakhir dan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan itu saya alami di 2019. 2019 saya patah hati yang luar biasa. Hampir sebulan saya nggak bisa move on. Saya selalu terbayang-bayang setiap saya pulang. Biasanya mobil ada yang nyuciin, ayah saya hari ini udah nggak ada. Saya selalu berpikir, oke lah, gue patah hati, tapi teman-teman saya berpikir positif. Minimal dulu orang tua saya sudah melihat saya bisa memberikan yang terbaik. Saya masih ingat 3 hari terakhir ayah saya dibawa ke rumah sakit, posisi hujan deras. Ayah saya digotong karena udah susah jalan, sakit asma atau apa saya kurang tahu. Habis itu digotong sama Pak Le, saya masuk ke mobil. Saya nyetir mobil, ayah saya di belakang, dia senyum. Dia bilang sama saya, "Dam, terima kasih ya udah punya mobil. Kalau nggak punya mobil mungkin bapak kehujanan pakai mantol dan lain-lain." Disitulah pesan terakhir dari orang tua saya, dan saya selalu percaya. Makanya kenapa sampai hari ini saya terus berjuang. Karena orang tua kita mungkin dulu melarang, mungkin dulu nggak boleh. Tapi kalau satu persatu impiannya kita persembahkan, maka orang tua kita akan melihat kita sebagai anak yang terbaik, yang mampu memberikan yang terbaik dan mampu memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Teman-teman, maka mulai hari ini kita belajar. Pulang dari sini, belajar, bertindaklah bukan untuk leader-leadermu, tapi bertindaklah untuk orang tuamu yang tidak tahu kapan dijemput oleh Yang Maha Kuasa. Maka berjuang aja dulu, berjuang terus sampai kau bisa mengangkat harkat martabat kedua orang tua sebelum orang tuamu diambil dari Maha Kuasa. Terima kasih dari saya, sukses untuk kita semua. Apa kabar? Melia.